wa ta'ala dan mentengik dan tinggalkan yang gelarang ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di antara cara Allah supaya orang-orang beriman dan orang Islam dan manusia secara umum bisa memahami Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu al-amthal, ilustrasi-ilustrasi, perumpamaan-perumpamaan. Geumpamakan sesuatu dengan sesuatu. Yang disebut dengan bahasa ulumul Quran adalah al-amthal, perumpamaan, misal. Tujuannya adalah supaya manusia ini mau berpikir, supaya manusia mau merenungi, mau mentadabburi, mau menghayati, mau menggunakan potensi akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena uronyo muhtakalan rame urang yang hana mau lagi memfungsikan akalnya. Di zaman teknologi uronyo, letakalan urang-urang yang hante menggunakan akal. Nah, istilah uronyo karena follower. Follower artinya urang ikut go. Karena urang-urang yang menjadi follower, pengikut, penggemar. Apakah itu penggemarnya yang namanya pemain bola, penggemarnya artis, yang penting ikut. Tanpa tahu sebab kenapa dia ikut. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita, yaitu sebuah metode supaya mau berpikir yang disebut dengan al-amthal. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Itulah perumpamaan-perumpamaan, ilustrasi-ilustrasi, contoh-contoh yang Allah berikan kepada manusia, yang kami berikan kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka mau berpikir. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Rasulullah mengatakan, Innal Qur'ana nazala ala khamsati awjah. Al-Quran turun dengan 5 sisi. Al-halalu wal haramu wal muhkam wal mutasyabih wal amthal. Jadi Al-Quran diturun dengan 5 sisi. Yang pertama adalah ada halal, ada haram, ada ayat-ayat yang muhkam dan ayat-ayat yang mutasyabih, dan ada al-amthal, perumpamaan. Maka Al-Quran tidak akan lepas dari itu. Kemudian salah satu contoh di dalam Al-Quran yang Allah memberikan perumpamaan kepada manusia adalah satu ayat yang sering kita baca, yaitu ayat Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah itu tidak malu, ay yadriba mathala, untuk memberikan satu contoh, satu perumpamaan, satu ilustrasi, ba'udatan fama fauqaha, dengan seekor nyamuk walaupun lebih kecil daripada itu. Ini adalah contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seekor nyamuk. Bahkan Allah tidak malu untuk memberikan contoh itu, yaitu contoh daripada karakter orang munafik. Imam As-Suddi di dalam tafsir Quran Al-Azim disebutkan bahwa beliau menyatakan
Allah menurunkan ayat ini, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan walau dengan seekor nyamuk, bahkan lebih kecil daripada itu. Allah nama lega. Ini untuk menjawab tantangan dari orang-orang munafik. Karena Allah Subhanahu wa taala sebelumnya kagebi contoh cit ke orang munafik kiban. Gibi contoh ke orang munafik dalam contoh ayat segolonji, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Allah pernah beri contoh sifat orang munafik, kondisi orang munafik adalah mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Orang-orang munafiknya lagi orang-orang yang pudep lampu, pudep panyut, yang menghidupkan cahaya. Falamma adaa'at ma haulahu, ketika cahaya itu mampu menyinari alam sekitarnya, ketika cahaya panyutnya lebih terang kepada di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, tiba-tiba Allah gepelan panyut, mati lampu, hanale cahaya, wa tarakahum fi dhulumat, Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan, la yubsirun, tidak bisa melihat apa-apa. Mana jikiban orang menyetingah lam seput gepude panyut puhu lampu supaya nak terang, tiba-tiba lampu mati, hana dekalan sapu. Kondisi orang lagi yang biasa dipanik, kibanyu, hoka tajaknya kiban, kepanikan orang-orang yang udep lampu, liam mati lang seput, panik karena hana cahaya. Menantu orang-orang munafik sebenarnya mereka dalam kepanikan. Yang contoh gebila Allah. Gebila contoh lain, au kasaybim minas sama fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Ada orang-orang munafiknya lagi orang yang disiram oleh air yang sangat deras, hujan yang sangat deras turun dari langit. Zulumat, kemudian dalam mereka dalam kegelapan, hidran hujan di dalam seput. Kemudian wara'du wa barqu, ada kilat, ada petir, ada guntur, ada gemuruh. Narudo glante ubebiraya lam seput malam. Ngan hujan yang cukup berat. Ngan redok glante yang cepat naraya. Apa yang terjadi? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Lalu orang-orang yang haid dia glante terkejut dia diculok jaro dalam gelunyung karena ia dalam keadaan ketakutan. Hadaral maut. Takut apa? Takut mati. Takut idak le glante. Takut. Pertama tadi dalam perumpamaan yang pertama, orang munafiknya dalam keadaan yang panik. Iya. Kemudian yang kedua, ia mati. Maka ketika Allah geumpamakan dengan laganya, jika lepuhana mampu Allah beri contoh yang lain, kemudian lagi-laginya contoh ikhlas orang munafik. Maka Allah menjawab, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah hana male untuk beri contoh lain walaupun dengan seekor nyamuk, ya, walaupun lebih kecil daripada itu. Geumpamakan nyamuk. Menyata pegah nyamuk yang adalah makhluk yang mandum katanya barang kasau itu turi nyamuk. Hana urang di dunianya ya hana turi nyamuk. Mandum urang turi nyamuk. Karena mandum na mantap tempat na. Mandum tempat na jamuk. Hana ba rumah orang kaya, ba rumah gasin beruna. Hana orang di kampung di kota pina. Hana di kota di seluruh dunia ada namanya nyamuk. Dan nyamuknya menyedap pegak jamuk yang siga poh siga kak kamade. Pon tapo jamuk datang pak kamade. Kecil sekali. Perumpamaan yang rasanya sepele sekali. Tapi Allah menyebutkan dalam Al-Quran ada nyamuk. Ada pun nyamuk yang makhluk yang kecil, yang tiga tertampar, tiga takut langsung mati. Tiga tapoh langsung mati. Ternyata di balik makhluk yang kecil ini juga Allah menciptakan proses mukjizat penciptaan yang sangat luar biasa. Mungkin dari penelitian para ilmuwan, itu mung nyamuk ya, yang tanya popoh, yang tanya papa katanya. Yang pertama, hana mandum nyamuk ikap tanya.
Ternyata nyamuk yang ikatannya hanya nyamuk inang. Hanya nyamuk betina saja yang menggigit manusia, yang mengisap darah. Karena darah kan makanan jamuk. Nyamuk makanan ji kan darah. Makanan ji adalah sari-sari pati bunga. Ya ada babak kaya ji sari-sari pati bunga ji pajuh puyang na lagi makanan ji. Kan darah makanan nyamuk. Tapi pejit nah nyamuk yang menggigit manusia mengisap darah itu nyamuk betina karena dia membutuh zat protein yang tinggi supaya bisa membuahkan telur. Supaya jet jiji pelahi anak ji mengandung protein yang tinggi ada pada darah manusia. Yang kedua, nyamuknya ni pikir lagi tanya dua buah ni mata. Ji bak mata nyamuknya beuk makhluk beuk halus tapi na mata sertobo. Sertobo mata banyak nyamuknya. Idanya dua buah ni mata ada. Nyampe mopok lagi. Maka nyamuk lupa rupa cepat sensitif jipa dengan nyamat dengan dalam keadaan gelap pun jipa karena memang sertobo mata. Yang kedua, ejina pet 28 ne ego. Lang babah beuknya na pet 28 ne ego. Kemudian lam nyamuk na leboh jantung. Yang berfungsi sekaligus. Jantung leboh. Beuk dia sabah jantung. Beuk kena dakik ke jantung. Nyamuk na leboh jantung. Kemudian nyamuk na sayap kiri kanan. Di masing-masing sebelah kiri atau sebelah kanan masing-masing 3 sayap. Masing-masing 3 sayap dan dalam 1 detik dia bisa menggetarkan 600 kali getaran. Nyamuknya maka yang udah mulai itu lagi helikopter dan paling cepat karena getaran sayap nyamuk dalam 1 detik dia bisa menggetarkan 600 kali getaran. Ini penelitian. Kemudian nyamuk na alat untuk pendeteksi darah aja hana mandum darah jijib. Kemandum yucok ju darah tarik ju jina alat dipilih-pilih darah tah yang dibutuhkan. Jadi na alat pendeteksi darah tah penyeleksi darah yang perlu. Kemudian nyamuk juga ada di mulutnya ada obat bius. Maka tanya sering otak jika tanya nyamuk anda teh kau mendarah kau baru dah depu kaikap dia nyamuk. Punya anda tak terasa. Padahal di belalai nyamuknya yang diculuk cuma bertanya na namboh mata sikin. Na namboh mata sikin yang nambohnya lain-lain fungsi. Na yang mengoyakkan, yang menusuk. Jadi subhanallah Allah diciptakan bak nyamuknya dengan penciptaan yang luar biasa. Bak sabah nyamuk ni datang pelajari. Iman handih takalan dengan mata kita tanya tajak tak drop nyamuk tak ngiang hana gol gol ustaz bunuh. Harus pakai alat mikroskop. Nyu hasil penelitian. Ya. Kemudian nyamuk Allah geumpamakan dengan nyamuk makhluk yang paling ubitnya. Untuk apa? Supaya mau merenungi. Yang pertama, melihat. Ternyata ketika Allah menyebutkan satu makhluknya di dalam Al-Quran, ada mukjizat penciptaan di situ. Maka diteliti. Subhanallah, penciptaan yang sangat luar biasa. Yang kedua, Allah geumpamakan kehidupan manusia yang buruk pada kehidupan nyamuk. Menyatakan nyamuk, nyo adalah sebuah makhluk yang bagi kita nyo bukan contoh yang good. Kehidupan nyamuk adalah kehidupan yang buruk. Karakter nyamuk adalah karakter yang buruk. Maka Allah geumpamakan kehidupan orang-orang munafiknya lagi kehidupan nyamuk. Maka oleh karenanya nyatakan buku kehidupan nyamuk, perilaku nyamuk yang menjadi diumpamakan dengan karakter orang munafik. Yang pertama, sifat nyamuknya adalah hewan pengganggu. Suka mengusik. Dengan mangat tawai bilang ka kajingeng nyamuk baglunya wang tu. Kajikap le nyamuk. Nah orang sampai bengang anak tengen bagi kenapa je iganggu le nyamuk. Nyamuk adalah mengganggu ketenangan. Nyamuk adalah pengganggu orang istirahat. Nasiro ilmuwan dari Taiwan namanya Dr. Oi Hean. Ditanya pegat penelitian. Pejit jamak lebih galak imain baglunyung. Pejit nyamuk jarang ganggu tanya baki. Menyakata kata so mengengeng baglunyung. Dia pejit. Saya kata si kemen je baglunyung. Pejit dibuat penelitian.
Ternyata nyamuk itu suka dengan karbon dioksida. Suka dengan zat karbon dioksida. Dan telinga manusia adalah tempat yang paling banyak mengeluarkan karbon dioksida. Dan yang kedua, karena kulit telinga tipis. Dan di sini tempat pusat peredaran darah kencang, darah yang tiga ini. Maka luka bak glunyung tak tiga di darah. Jadi glunyung yang pertama, nyamuk suka di telinga karena di situ mengandung karbon dioksida. Yang kedua, karena memang kulit telinga tipis dan memiliki peredaran darah yang kencang. Maka oleh kalian lagi yang sabah contoh nyamuk adalah mengganggu. Maka model manusia yang udep ya ganggu gop. Udep di mana ada ketenangan katruk. Model-model manusia yang mengusik orang lain. Contoh-contoh anak muda yang tengok-tengok malam kaji pudep semontong mau ipudep suanda jiko gunepot abe sehingga urung anak tengok. Ngeng lagi nyamuk sih. Anak urung anak be tengok. Na urung melakukan lagi begal-begal mengusik yang hasil lewat kena red yang urung anak nyaman le. Na perampokan di sini yang tipikal nyamuk mengganggu ketenangan masyarakat. Nah, tipikal yang kedua adalah tipikal yang mengusik rumah tangga orang. Mengusik rumah tangga orang, ya pekaru lakogop, ya pekaru promogop. Itu bagian dari nyamuk. Menyekalan rumah tangga gop yang sejahtera, kadro pokoknya. Itu tipikal nyamuk. Manusia-manusia yang suka mengganggu kehidupan orang. Manusia yang suka membuat orang lain tidak nyaman. Maka Rasulullah SAW mengatakan, alladzina la ya'man jarahu biwaiqihi. Rasulullah pernah gekun, demi Allah tidak beriman. Ulang dalam demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Dia yang siapa? Siapa dia yang tidak beriman ya Rasulullah? Gejawab oleh Rasulullah, alladzi la ya'man jarahu biwaiqihi. Yaitu orang-orang yang tetangganya tidak nyaman dengan kejahatannya. Nah tanyo orang sebelah hana nyaman. Nah tanyo orang tetangga tanyo hana nyaman. Nah tanyo orang kampung hana nyaman. Nah tanyo orang asai kagenging tanyo le orang katri wo jihilo. Puga kale Rasulullah la ya'man. Tidak beriman. Tidak beriman. Gulang ya soal tidak beriman orang tipe-tipe pengganggu kehidupan orang lain. Maka yang sifat orang munafik. Sifat munafik ya ganggu kehidupanku. Itu yang pertama. Itu adalah sifat nyamuk. Sifat yang kedua bak nyamuk. Adalah membawa penyakit. Nyamuk dah pun. Na nyamuk Aedes aegypti. Na nyamuk demam berdarah. Na nyamuk malaria. Na nyamuk yang menyebabkan kaki gajah. Nyamuk itu adalah salah satu jenis yang membawa virus. Bahkan dalam sebuah penelitian, ternyata di ruang jamok na udep serangga la ilom. Sebuah penelitian, tapi halus sekali, harus dipakai mikroskop yang sangat halus. Jadi salah satu sifat nyamuk adalah mengganggu, mengusik, dan dia membawa penyakit. Dan ternyata baca dalam sejarah Raja Namrud dan tentara bala tentaranya Allah gepancu ngenyamuk. Namrud melawan Nabi Allah Ibrahim dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lalu akibat mana Allah gepancu? Menyegepancu Fir'aun getenggelamkan dalam Laut Merah. Tapi gepancu Namrud dengan gekirim nyamuk, bala tentara nyamuk. Di dalam riwayat-riwayat bahkan Qisasul Anbiya diriwayatkan oleh Ibnu Katsir juga menceritakan bahwa nyamuk yang dikirim oleh Allah menggigit, menusuk ke dalam daging-daging dan menggigit bahkan sampai kering tubuhnya. Bala tentara Namrud habis mendung nyamuk lalu. Cuman Namrud hanabeh dikirim oleh Allah si sabuh nyamuk jita menglanglunyu disebut dalam riwayat hidup di dalam telinga nyamuk, dalam telinga Namrud 400 tahun. Sehingga ura-ura ram Namrud pergi pegat. Jicok kaya jipeh bak ulai, jika bak yantuk bak bintih. Jantuk roy bak tiang ulai bak tiang kubut. Nak jitubit nyamuk, hai tubit nyamuk. Sampai mati Namrud. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim
Yang makhluk yang lainnya menyakiti. Kalau tadi yang pertama, sifat yang pertama mengganggu, hana ikap tapi ngeng-ngeng baglunyuang. Tapi yang muncul yang keduanya adalah menyakiti, menggigit, membawa virus, membawa penyakit. Nyunah orang di tengah manusia yang menyakiti orang lain. Menyakiti fisik orang lain, suka membuli orang lain. Dan bahkan membuli lewat, tidak hanya lewat fisik, tapi lewat kata-kata. Oh, duk bak kedai, menyihana kenang urang mansabah kedai ni hana riu kan. Dengan tujuan lawak. Tujuan untuk pegat lucu. Wadah pegat lucu, habis sakit hati urang. Ni bukan lucu. Duk bak menyekatruk katnya pegat lucu lah nak lawak, tapi kan pemalai agak. Oh, duk ni kan kegap. Oh, duk katnya nah saja kalimat-kalimat jorok yang keluar. Bahkan fitnah yang muncul, ghibah yang muncul. Sifat nyamuk yang menggigit. Maka Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka mengupat, celakalah orang yang suka memfitnah, celakalah wail, tempatnya Allah dalam neraka wail, di mana nanti mereka akan dibakar di tiang-tiang sampai apinya masuk ke dalam hati yang paling dalam. Yang ketiga, sifat daripada nyamuk itu adalah sarakah. Nyamuk menyeka jikap, iji menyegalam troy galai piu. Sampai bulat perut bak ikap. Gitare gigisap pada kebutuhan sedikit. Dan nyamuk itu tidak pernah berumur panjang. Lia jikap, kapung nodra mati. Dia mati iji bisa dilahirkan jentik-jentik mati kabeh selesai. Maka umur nyamuk, maka umur lagi umur nyamuk. Anak panjang sih ada nyamuk. Tapi walaupun jadi umur roy panu, tapi menyejisak anak dipikir kentu. Ternyata sifat manusia yang ketiga adalah sifat serakah. Sebagai contoh nyamuk, urung-urung yang serakah. Sifat manusia yang hansip-sip. Kagebila Allah bunalam, lengan bunalam. Tidak harta, mereka naik dong bunalam, hansip ngelampu gok pegesek apa kan? Pegesek juga. Hansip dengan belang roh, pencucuk, adeng, ada gop, cok, adeng lah, pokoknya berayak, bercucuk. Nah, cara pertama pula pegat jenerop dari bak lawah. Dia karai bacut, yang pula lain tapi bergeser 2 cm. Ada sifat manusia yang serakah seperti itu. Nah, yang serakah dengan jabatan. Kadro, hanadro, pikilam le sabah jabatan elam sampai manyang le manyang dro nging uyup lam salam anak long nyo anak mandum buna lagi nya keluarga beroh mandum lagi nya. Sifat serakah bila Allah. Maka gekal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyaka wat tama' fa innahu faqrun hadir. Hati-hati kalian dengan sifat tama'. Kenapa? Tama' itu adalah kikir yang berterusan. Orang tamaknya, orang gasin yang berterusan. Makna dia merasa sabi-sabi hansip. Hansip kiban, hana pada tak kaya kadang kiban, hana peng gino. Sabi-sabi pegah amur empat hana peng. Tujuan nak baik lagi legop, nak baik lagi pinjam. Hana peng, nanya hana pengnya, hana sagai peng roy, hana pah ekonomi ronya. Banyak sabi-sabi merasa hansip, sabi-sabi hana pah ekonomi, sabi-sabi hana puas. Kenapa jid? Mulutnya mengatakan tidak ada hana. Padahal maka Allah membuat dia seperti memang tidak ada. Tapi mengenanya yang negebi bacul kiban, alhamdulillah gena gebi bacul Allah. Sip. Kiban hasil panen uronyo, alhamdulillah na bacul walaupun hasil jakut kalinya. Sudah tak merasa sip. Kiban uronyo kalinya belang hana sagai uronyo belang panen hana jika atau tapu tapi tamiwa modal kan. Memang hana apa yang ada ana fi zanni abdi bi. Bagaimana hambaku bersangka kepadaku, begitu aku berikan. Maka ada yang selalu berharap baik sangka kepada Allah. Kiban orangnya bilang alhamdulillah, nama bacut. Siap kita pajuh, alhamdulillah. Mungkin di Tuke belum lebih jelas. Ada harapan, ada mengharap dari Allah. Kita mana Allah. Tapi yang merasa hansip-sip, nyuakan gebi hansip-sip, susah, gelisah. Pat mantang pegang hanapeng. Mak kena kopi ama hanapeng orangnya. Padahal ada ku tak jepeng. Itu yang diberikan sifat manusia yang selalu haus serakah. Maka oleh karenanya itu sifat munafik. Maka oleh karenanya kalau kita beriman, yang pertama dari ayat ini adalah Allah mengatakan
Jangan mencontohi nyamuk. Jangan mengganggu orang lain. Kehadiran getanyo harus membawa kebaikan kepada masyarakat. Kehadiran getanyo harus membawa ketenangan orang di sebelah. Ohna getanyo bersampai diingat. Di antara umur yang barakah, umur yang fiat gebila Allahnyo, wate hana getanyo tinggal urang disebut goknya tanyo ya Allah tengkunya hanali menyeborokan goknya na senang tetakalan ge pegah haba hana sakit ate goknya gebantu seseorang bebek ge membantu hana raya bacut getem bantu orang disebut kebaikannya. Itu tanda yang Allah berikan umur barakah. Tapi punya umur hana barakah gebila Allah. Na umur depannya mentingai dan tahu orang tengkunya mesti orang tinggal. Katanya Mbak Nemit mesti orang tinggal. Tapi orang yang na barakah ingat digop selamanya kebaikannya, itu tanda barakah umurnya. Itu disebut oleh Imam Al-Ghazali. Dan yang kedua adalah jangan seperti nyamuk yang suka menyakiti, bahkan menyakiti fisik, bahkan menyakiti perasaan orang lain. Buat temena lalang Facebook temena lagi sebagian jinauronyo yang terjadi. Ini bukan ciri orang yang beriman. Yang kedua adalah jangan rakus. Sifat qanaah. Gebi bacul li Allah alhamdulillah. Gebila li Allah tasyukuri. Gebila tasyukuri. Gebi bacul alhamdulillah tak kembali Allah. Rezekinya memang Allah yang bi. Rezekinya hana berpintu. Rezekinya hana bertukar. Biar tak fikir gara-gara gop kaji pula pada di samping tanyo tulu kaji awak tanyo hana tidak. Gara-gara gop buka kedai di samping tanyo nya rezeki long kaicok lagi. Tidak. Hadis Rasulullah mengatakan ketika seseorang meninggal maka rezekinya sudah habis. Ketika orang masih di alam rahim Allah sudah menentukan nyawanya, umurnya, jodohnya dan rezekinya. Si A sudah ditentukan rezekinya, dia tidak akan mati sebelum jatah rezekinya habis. Maka getanya otak pikirnya kaicok legop gara-gara ji hana merumpak ilon. Beta pesalah gop. Memang rezeki tanyo hana keinan. Maka orang yang salah memahami tentang rezeki muncul sifat iri, dengki, fitnah, maka nyena penyakitnya lang gampung. Maka gampungnya hana merumpak ke rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menyena penyakitnya lang gampung nikalan hana rahmat. Pu hana rahmat, nikalan jublang akan tu, nikalan bakaya hana akan jimuboh. Suasana gampung yang tidak ada barakah. Yang ciri-ciri menyena lang gampung na fitnah, lang gampung na suka iri dengki.